Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Cermin besar berbingkai emas di hadapan Maya memantulkan sosok wanita yang tampak sangat sempurna. Malam itu, ia mengenakan gaun sutra berwarna emerald yang memeluk tubuhnya dengan anggun. Rambut hitamnya disanggul modern, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah tirusnya. Anting berlian di telinganya berkilau setiap kali ia menggerakkan kepala, memberikan kesan kemewahan yang tenang, kemewahan yang tidak perlu berteriak untuk diakui. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat ke dalam matanya, mereka tidak akan menemukan kebahagiaan. Di sana hanya ada keletihan yang tersembunyi di balik lapisan makeup mahal. Maya, berapa kali aku bilang, pakai jam tangan yang kubelikan tahun lalu. Jangan pakai yang itu, kelihatan murahan. Suara bariton Aris menggelegar dari pintu kamar. Maya menoleh pelan. Aris berdiri di sana, menyesuaikan dasi sutranya dengan ekspresi tidak puas. Aris adalah pria yang tampan secara konvensional. Rahang tegas, tubuh tegap, dan aura kepercayaan diri yang tinggi. Kepercayaan diri yang sebenarnya dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh Maya. Ini jam tangan peninggalan ayah, Aris. Ini lebih berharga dari apapun, jawab Maya tenang, suaranya lembut namun memiliki ketegasan yang tertahan. Aris mendengus, melangkah mendekat dan mencengkeram bahu Maya sedikit terlalu keras. Malam ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Semua relasi bisnis penting akan datang. Aku tidak mau ada satupun detail yang merusak citraku sebagai CEO Adiwangsa Group yang sukses. Ayahmu sudah lama tiada, dan perusahaan itu sekarang ada di tanganku. Simpan kenangan sentimentalmu di laci, atau aku yang akan membuangnya. Maya hanya diam. Ia sudah terbiasa dengan retorika Aris. Pria itu lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa Adiwangsa Group bisa berdiri tegak hari ini karena suntikan modal dari dana warisan Maya dan strategi yang ia susun di balik meja makan mereka yang sepi. Aris hanyalah wajah di depan publik, sementara Maya adalah otak yang menggerakkan mesinnya. Ayo turun. Ibu sudah menunggu di bawah, titah Aris tanpa menunggu jawaban. Lantai bawah kediaman mewah mereka telah disulap menjadi ruang pesta yang megah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke lantai marmer Italia yang mengilat. Aroma bunga lili putih dan sampanye mahal memenuhi udara. Ratusan tamu dari kalangan elit ibu kota hadir, berbincang dengan tawa yang dipaksakan dan senyum formal. Di tengah ruangan, Ibu Ratna, mertua Maya, berdiri dengan bangga. Ia mengenakan kebaya beludru dengan perhiasan yang terlalu banyak untuk ukurannya, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah berhasil keluar dari masa lalunya yang sederhana. Begitu melihat Maya dan Aris turun dari tangga, Ibu Ratna segera menghampiri. Ia tidak menyapa menantunya, melainkan langsung meraih lengan Aris. Putraku yang hebat, puji Ibu Ratna dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar tamu di sekitar. Rumah ini, pesta ini, semuanya luar biasa. Ibu sangat bangga padamu, Aris. Kamu benar-benar tulang punggung keluarga yang sukses. Tidak seperti wanita di sebelahmu ini, yang hanya tahu cara berdandan dan menghabiskan uangmu. Beberapa tamu wanita di dekat mereka saling berbisik. Maya merasakan cubitan di hatinya. Namun wajahnya tetap seperti porselen, tenang dan tanpa ekspresi. Ia tahu kebenarannya. Ia tahu bahwa cicilan rumah ini, biaya pesta ini, bahkan perhiasan yang melingkar di leher mertuanya, semuanya keluar dari rekening yang dikelola Maya. Tentu saja, Bu. Aris membusungkan dada, melirik Maya dengan tatapan merendahkan. Tanpa kerja kerasku siang dan malam, kita tidak akan berada di sini. Acara berlanjut ke sesi pidato. Aris berdiri di atas panggung kecil, memegang gelas kristal.
Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, ujar Aris dengan karisma yang dibuat-buat. 5 tahun pernikahan bukan hal yang mudah, terutama saat aku harus membangun Adiwangsa Group dari nol hingga menjadi raksasa seperti sekarang. Aku beruntung memiliki istri yang, setidaknya dia menjaga rumah tetap rapi sementara aku menaklukkan dunia bisnis. Gelak tawa pecah di ruangan itu. Sebuah lelucon yang merendahkan, namun dianggap wajar di lingkungan mereka yang patriarki. Maya berdiri di sudut ruangan, memegang segelas air putih. Ia melihat bagaimana Aris menikmati setiap detik pengakuan yang sebenarnya bukan haknya. Di tengah keriuhan itu, seorang pria parubaya, Pak Surya, pengacara lama keluarga Maya, mendekatinya. "Nona Maya?" bisik Pak Surya dengan nada prihatin. "Sampai kapan Anda akan membiarkan dia mengambil semua kredit atas kerja keras Anda? Laporan keuangan kuartal ini menunjukkan bahwa dialah yang menyebabkan kebocoran dana untuk proyek di Kalimantan, sementara Anda yang menutupinya dengan aset pribadi Anda." Maya menyesap air putihnya, matanya menatap Aris yang sedang tertawa bersama para investor. "Sabar, Pak Surya. Harimau tidak perlu mengaum untuk menunjukkan dia penguasa hutan. Biarkan dia merasa di atas awan untuk malam ini. Semakin tinggi dia terbang, semakin keras dia akan jatuh nanti." Pak Surya mengangguk kecil, mengerti bahwa di balik ketenangan Maya, ada badai yang sedang disiapkan. Malam semakin larut. Setelah para tamu pulang, suasana rumah yang megah itu mendadak menjadi dingin dan mencekam. Ibu Ratna duduk di sofa ruang tengah, melepas sepatunya dengan kasar. "Maya, ambilkan air hangat untuk merendam kakiku," perintah Ibu Ratna tanpa menoleh. "Dan besok pagi, aku mau kamu ikut aku ke bank. Aku mau beli rumah di kompleks sebelah untuk adik Aris. Aris bilang dia akan mengaturnya." Maya berdiri di dekat tangga, menatap mertuanya. "Ibu, dana untuk rumah baru itu tidak ada di anggaran bulan ini. Kita baru saja mengeluarkan banyak uang untuk pesta ini dan pelunasan hutang judi adik Aris bulan lalu." Mendengar itu, Aris yang sedang melepas dasinya langsung berbalik. Wajahnya memerah karena pengaruh alkohol dan kemarahan yang tiba-tiba. "Apa katamu? Tidak ada anggaran." Aris berjalan cepat ke arah Maya. "Aku CEO Adiwangsa Group. Aku yang menentukan kemana uang itu pergi. Jangan berani-beraninya kamu mendikteku soal uang." "Tapi itu uang dari rekening yayasan keluarga ayahku, Aris. Bukan murni keuntungan perusahaan," balas Maya, tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. "Uang ayahmu adalah uangku," teriak Aris. "Kamu hanya wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa. Berhenti bersikap seolah kamu punya kuasa di rumah ini." Ibu Ratna memanasi keadaan. "Lihat itu Aris, dia mulai berani membangkang. Gara-gara dia, adikmu tidak jadi punya rumah. Menantu macam apa dia ini?" Suasana memanas. Maya menatap Aris dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kekecewaan dan titik jenuh yang sudah mencapai batasnya. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, sebuah tindakan akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebuah tindakan yang akan menjadi alasan bagi Maya untuk meruntuhkan seluruh dunia yang telah ia bangun untuk Aris. Malam itu, di bawah cahaya lampu kristal yang mulai meredup, topeng kesempurnaan itu retak. Dan Maya sudah siap untuk menghancurkannya berkeping-keping. Keheningan di ruang tengah itu terasa mencekam, seolah oksigen telah diisap keluar dari ruangan. Aris berdiri hanya beberapa sentimeter di depan Maya. Napasnya memburu, tercium aroma alkohol yang menyengat dari mulutnya. Di belakangnya, Ibu Ratna duduk bersedekap, menatap Maya dengan pandangan penuh kemenangan, seolah ia sedang menonton sebuah pertunjukan sirkus di mana Maya adalah hewan yang sedang dijinakkan. "Ulangi sekali lagi, Maya," desis Aris, suaranya rendah dan mengancam. "Katakan sekali lagi bahwa aku tidak bisa memakai uang itu." Maya mengatur napasnya. Ia berusaha menjaga martabatnya meski lututnya sedikit gemetar. "Aris,
Secara hukum dan administrasi, dana di rekening yayasan itu hanya bisa dicairkan untuk pengembangan bisnis yang sudah disetujui Dewan Pengawas. Membeli rumah mewah untuk adikmu yang bahkan tidak bekerja, itu bukan bagian dari investasi. Aku hanya mencoba melindungimu dari audit internal. Melindungiku. Aris tertawa sinis, sebuah tawa kering yang tidak sampai ke mata. Atau kamu sedang mencoba memamerkan bahwa kamu punya kendali? Kamu pikir karena ayahmu yang mendirikan perusahaan ini, kamu bisa mengaturku seperti anak kecil? Aku ini suamimu, Maya. Di rumah ini dan di perusahaan, suaraku adalah hukum. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, Aris. Ini soal logika keuangan. Logika? Aku tidak butuh logika dari wanita yang kerjaannya hanya duduk di rumah. Aris berteriak, suaranya memantul di dinding marmer yang dingin. Ibu Ratna menimpali dengan suara melengking. Sudahlah, Aris. Istrimu ini memang pelit. Dia tidak mau melihat keluarga kita bahagia. Dia ingin kita tetap berutang budi padanya seumur hidup. Lihat saja gayanya, bicara soal Dewan Pengawas, seolah dia itu orang penting saja. Ingat Maya, kamu itu cuma istri. Tugasmu itu patuh. Maya menatap mertuanya dengan tatapan datar. Ibu, selama ini aku diam saat ibu meminta perhiasan, tas bermerek, bahkan saat ibu meminta jatah bulanan yang lebih besar dari gaji direktur operasional. Tapi aset yayasan adalah garis merah. Aku tidak bisa membiarkan itu disentuh tanpa prosedur. Wajah Aris berubah menjadi merah padam. Ego lelakinya merasa terinjak-injak di depan ibunya sendiri. Baginya, penolakan Maya bukan sekadar soal uang, melainkan tantangan terhadap otoritasnya yang rapuh. Ia merasa kecil di balik bayang-bayang kesuksesan yang sebenarnya ia curi dari istrinya. Kamu benar-benar tidak tahu diri, gumam Aris. Secara tiba-tiba, tanpa peringatan, tangan kanan Aris melayang di udara. Plak! Suara tamparan itu begitu keras hingga gemanya seolah tertinggal di udara selama beberapa detik. Kepala Maya terlempar ke samping. Rasa panas yang menjalar seketika memenuhi pipi kirinya. Sudut bibirnya pecah, meninggalkan rasa anyir darah yang merembes ke lidahnya. Dunia seolah berhenti berputar bagi Maya. Ibu Ratna tersentak kaget, namun sedetik kemudian ia hanya menutup mulutnya dengan tangan, tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Aris sendiri tampak terkejut dengan apa yang baru saja ia lakukan, tangannya masih bergetar di udara, namun harga dirinya yang tinggi mencegahnya untuk meminta maaf. Itu pelajaran buatmu agar tahu tempatmu, ucap Aris dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba menutupi rasa gugupnya. Maya tetap pada posisinya. Ia tidak memegang pipinya. Ia tidak menangis. Ia tidak menjerit histeris seperti wanita yang baru saja dikhianati dan disakiti. Ia justru perlahan memutar kepalanya kembali, menatap lurus ke dalam bola mata Aris. Mata Maya tidak menunjukkan ketakutan. Mata itu kosong, dingin, dan mematikan. Seperti permukaan danau yang tenang namun menyimpan palung yang dalam di bawahnya. Keheningan yang mengikuti tamparan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan Aris tadi. Aris yang tadinya merasa di atas angin, tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Tatapan Maya seolah sedang membedah jiwanya, melihat semua kebusukan dan ketidakmampuannya. Kenapa diam? Mau mengadu ke pengacaramu? Tantang Aris, mencoba mengembalikan keberaniannya yang menciut. Maya masih tidak bersuara. Ia hanya menarik napas panjang melalui hidung, merasakan aroma parfum mahalnya bercampur dengan bau darah. Dalam diamnya, Maya sedang melakukan sesuatu yang tidak disadari Aris. Ia sedang memutus semua tali emosional yang tersisa. Kasih sayang, rasa hormat, dan komitmen yang ia jaga selama 5 tahun, hancur berkeping-keping bersamaan dengan tamparan tadi. Di dalam kepalanya, Maya sudah tidak lagi melihat Aris sebagai suami. Ia melihat Aris sebagai sebuah liabilitas, beban yang harus segera dihapus dari buku kas kehidupannya. Maya, kamu dengar tidak?
bentak Ibu Ratna yang mulai merasa tidak nyaman dengan aksi diam menantunya. Jangan berakting jadi korban. Kamu yang memancing emosi Aris. Maya tetap bungkam. Ia hanya melirik jam tangan peninggalan ayahnya yang melingkar di pergelangan tangannya. Pukul 23.45. Tanpa sepatah kata pun, Maya berbalik. Ia berjalan dengan langkah yang tenang dan anggun menuju tangga. Tidak ada isak tangis, tidak ada langkah kaki yang terburu-buru. Setiap langkahnya terdengar mantap di atas lantai marmer, seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran keluarga itu. "Heh, mau kemana kamu? Aku belum selesai bicara," teriak Aris dari bawah. Maya tidak menoleh. Ia terus berjalan hingga mencapai lantai 2 dan masuk ke dalam kamar kerjanya yang pribadi, ruangan yang dilarang ia masuki oleh Aris, namun selalu ia kunci dengan kode yang hanya ia yang tahu. Begitu pintu tertutup dan terkunci rapat, Maya tidak lari ke tempat tidur untuk menangis. Ia berjalan menuju meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati solid. Ia menyalakan lampu meja, membuka laptopnya, dan mengeluarkan sebuah ponsel cadangan dari laci tersembunyi. Ia melihat pantulan wajahnya di layar ponsel yang gelap. Pipi kirinya mulai membiru dan membengkak. Ia mengambil foto wajahnya sendiri, sebagai bukti medis dan hukum. Lalu, ia menekan sebuah nomor. "Halo, Pak Surya?" Suara Maya terdengar sangat jernih, tanpa getaran emosi sedikit pun. "Aktifkan protokol blackout." "Ya, semuanya. Mulai dari aset properti, kendaraan, hingga rekening operasional Adiwangsa Group yang atas nama yayasan." Di seberang telepon, terdengar suara Pak Surya yang terkejut namun sigap. "Anda yakin, Nona Maya? Ini akan melumpuhkan semua aktivitas ekonomi Tuan Aris dalam hitungan jam." Maya menatap keluar jendela, ke arah taman luas yang lampunya masih menyala terang. Taman yang besok mungkin bukan lagi milik orang-orang yang ada di bawah sana. "Aku sangat yakin, Pak Surya," jawab Maya dingin. "Dia baru saja memberikan alasan hukum terkuat bagiku untuk melakukannya. Pastikan semua surat pemindahan hak kuasa selesai sebelum fajar. Dan satu lagi, panggil tim pengamanan pribadi untuk berjaga di luar gerbang besok pagi. Aku tidak ingin ada sampah yang tertinggal di dalam rumah ini saat aku pergi." Maya menutup telepon. Ia kemudian membuka akses perbankan digitalnya. Dengan beberapa klik yang presisi, ia memindahkan saldo dari rekening bersama ke rekening pribadinya yang tidak terlacak. Ia mencabut hak akses Aris sebagai signatori di 5 anak perusahaan utama. Setelah selesai, Maya bersandar di kursinya. Ia memejamkan mata sejenak. Besok, Aris dan ibunya akan bangun di sebuah rumah mewah, namun mereka akan segera menyadari bahwa mereka hanyalah tamu yang sudah habis masa kunjungannya. Besok, kerajaan pasir yang dibangun Aris dengan kebohongan akan tersapu ombak yang diciptakan Maya sendiri. "Kamu ingin aku tahu tempatku, Aris?" bisik Maya pada kegelapan ruangan. "Besok, aku akan menunjukkan tempatmu yang sebenarnya. Dan itu bukan di sampingku." Di bawah, terdengar suara tawa Aris dan ibunya yang samar-samar, mungkin sedang merayakan kemenangan mereka malam itu. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah tawa terakhir yang bisa mereka nikmati di bawah atap ini. Jarum jam terus berdetak, melewati pukul 2 dini hari, namun kantuk sama sekali tidak menyentuh matanya. Rasa panas di pipinya telah berubah menjadi denyut nyeri yang konstan. Namun bagi Maya, rasa sakit fisik itu hanyalah pengingat, sebuah alarm yang menandakan bahwa masa toleransinya telah habis. Jemari Maya menari di atas keyboard dengan kecepatan dan presisi seorang komandan perang. Selama 5 tahun ini, Aris menganggap Maya hanyalah istri pajangan yang beruntung karena mewarisi harta ayahnya. Aris tidak pernah tahu bahwa setiap malam, saat dia mendengkur karena mabuk atau kelelahan setelah berpesta, Mayalah yang meninjau ulang laporan keuangan, membetulkan kontrak-kontrak yang ceroboh, dan menjaga agar Adiwangsa Group tidak bangkrut karena gaya hidup mewah suaminya. "Anda sudah masuk ke sistem pusat, Nona?"
Suara Pak Surya terdengar melalui earpiece nirkabel yang dikenakan Maya. Tim IT kami sudah memutus akses remote Tuan Aris ke server utama. Mulai detik ini, dia tidak bisa mengubah atau menghapus satupun data transaksi perusahaan. Bagus, jawab Maya singkat. Bagaimana dengan aset bergerak? Instruksi penarikan sudah dikirimkan ke pihak manajemen gedung dan leasing. Mobil Lamborghini dan Range Rover yang sering digunakan Tuan Aris terdaftar atas nama perusahaan, dan karena posisi Tuan Aris sebagai CEO sedang ditinjau oleh Dewan Komisaris, akses penggunaan kendaraan tersebut dicabut efektif pukul 6 pagi ini. Maya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Dan rumah ini milik yayasan pribadi ayah Anda, Nona. Secara teknis, Tuan Aris dan Nyonya Ratna hanyalah tamu yang diizinkan tinggal. Saya sudah menyiapkan surat pengosongan lahan. Jika Anda memberikan perintah, aparat keamanan swasta akan datang pukul 9 pagi. Tunggu sampai dia berada di kantor. Perintah Maya. Aku ingin dia merasakannya satu persatu. Biarkan dia kehilangan kekuatannya di tempat dia merasa paling berkuasa. Pagi hari datang dengan cahaya matahari yang menusuk celah tirai. Maya berdiri di depan cermin, menggunakan concealer tebal untuk menutupi lebam di pipi kirinya. Ia melakukannya dengan sangat teliti, memastikan tidak ada sedikit pun sisa kekerasan Aris yang terlihat. Ia tidak ingin Aris melihatnya sebagai korban yang lemah. Ia ingin Aris melihatnya sebagai tembok yang tidak bisa ditembus. Maya turun ke ruang makan dengan langkah tenang. Di sana, Aris dan Ibu Ratna sudah duduk dengan angkuh. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruangan, namun suasana terasa sangat asing bagi Maya. Oh, akhirnya Tuan Putri turun juga, sindir Ibu Ratna sambil menyesap tehnya. Kira-kira semalam kamu menangis sampai pagi, ternyata masih bisa dandan cantik. Aris mendongak dari ponselnya. Melihat Maya yang tampak tenang dan normal, rasa percaya dirinya kembali melonjak. Dia menganggap tamparan semalam benar-benar telah membuat Maya tunduk. Bagus kalau kamu sudah sadar diri, Maya, kata Aris dengan nada santai, seolah-olah dia tidak pernah memukul istrinya semalam. Aku mau kamu transfer 2 miliar ke rekening ibu pagi ini. Dia mau bayar uang muka untuk rumah adikku. Jangan banyak alasan seperti semalam kalau kamu tidak mau kejadian itu terulang lagi. Maya duduk di kursinya, melayani dirinya sendiri dengan segelas air putih. Aku sudah mengurus semuanya. Aris. Nah, begitu dong. Ibu Ratna berseru girang. Harusnya dari dulu kamu patuh. Kita ini keluarga, asetmu ya aset Aris juga. Tentu, jawab Maya singkat. Aset akan berada di tempat yang seharusnya. Aris berdiri, merapikan jas mahalnya. Aku berangkat ke kantor sekarang. Jangan lupa transfernya. Oh, dan siapkan makan malam mewah nanti. Aku ada janji dengan beberapa investor. Aku ingin kamu tampil mempesona seperti biasanya. Jangan buat aku malu. Aris berjalan menuju pintu depan dengan langkah gagah. Di pikirannya, dia adalah raja dunia. Dia membayangkan bagaimana dia akan memamerkan kekuasaannya di depan para investor hari ini. Namun, di luar gerbang rumah, sebuah kejutan kecil sudah menanti. Aris berdiri di depan garasi, namun ia mengernyit heran. Biasanya, supir pribadinya sudah memanaskan mesin Range Rover hitam kesayangannya tepat di depan pintu. Namun hari ini, garasi itu kosong. Hanya ada mobil sedan tua yang biasa digunakan untuk belanja pasar. Mana mobilku? Teriak Aris pada satpam penjaga rumah. Satpam itu tampak pucat dan bingung. Anu, Tuan, tadi jam 6 pagi ada truk derek yang datang. Mereka bilang ada instruksi dari kantor pusat untuk menarik kendaraan guna keperluan audit dan perawatan rutin. Kunci-kuncinya juga sudah mereka ambil dari kantor keamanan. Aris terpaku. Audit? Perawatan rutin? Kenapa aku tidak tahu?
Ia segera merogoh ponselnya dan menelepon sekretarisnya di kantor. Siska, kenapa mobil operasional ditarik? Siapa yang memberi perintah? Maaf, Pak Aris. Suara Siska di seberang sana terdengar ragu dan ketakutan. Perintah itu datang langsung dari kantor Dewan Komisaris. Bukan hanya mobil Anda, tapi seluruh fasilitas kendaraan direksi sedang dibekukan untuk penyesuaian anggaran. Dewan Komisaris. Siapa mereka berani-beraninya mengaturku? Aris berteriak hingga urat lehernya menonjol. Cepat siapkan mobil lain. Aku harus segera ke kantor. Anu, Pak, ada satu hal lagi. Siska menelan ludah. Akses kartu kredit korporat Anda juga baru saja dilaporkan bermasalah oleh bank. Pihak bank menelepon saya pagi ini untuk mengonfirmasi penutupan akun. Darah seolah berhenti mengalir di wajah Aris. Rasa marah yang luar biasa mulai bercampur dengan secercah rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia segera berbalik arah, berlari masuk ke dalam rumah untuk mencari Maya. Maya, apa yang kamu lakukan? Aris menemukan Maya masih duduk di meja makan, dengan tenang sedang membaca tabletnya sambil menyesap kopi. Di sampingnya, Ibu Ratna juga tampak bingung melihat anaknya kembali dengan wajah kalut. Ada apa, Aris? Kenapa teriak-teriak? Tanya Ibu Ratna. Maya, kamu dalangnya, kan? Kenapa mobilku ditarik? Kenapa kartu kreditku mati? Aris menghampiri Maya dan menggebrak meja makan hingga cangkir kopi bergetar. Maya meletakkan tabletnya perlahan. Ia mendongak, menatap Aris dengan tatapan yang sangat dingin hingga Aris merasa seolah-olah sedang menatap orang asing. Bukankah kamu yang bilang semalam, Aris, bahwa aku ini tidak tahu apa-apa soal bisnis? Maya bertanya dengan nada datar yang mengerikan. Aku hanya mengikuti saranmu. Karena aku tidak tahu apa-apa, aku memutuskan untuk menyerahkan semuanya kembali kepada mekanisme hukum dan prosedur perusahaan yang benar. Apa maksudmu? Maksudku? Maya berdiri, suaranya naik 1 oktav namun tetap terkendali. Adiwangsa Group sedang dalam proses restrukturisasi. Sebagai pemegang saham mayoritas dan ketua yayasan yang membiayai perusahaan itu, aku baru saja menemukan banyak kebocoran yang tidak perlu. Termasuk biaya hidup mewah seorang CEO yang ternyata tidak memberikan performa kerja yang baik. Kamu berani melawanku? Aris melangkah maju, tangannya kembali mengepal. Tepat saat itu, pintu depan rumah terbuka. 2 pria bertubuh besar dengan seragam pengamanan profesional masuk ke dalam, diikuti oleh Pak Surya yang memegang beberapa map dokumen. Tuan Aris, suara Pak Surya terdengar tegas. Harap jaga jarak Anda dari Nona Maya. Mulai detik ini, setiap tindakan intimidasi atau kekerasan akan langsung kami laporkan ke pihak berwajib dengan bukti visum yang sudah kami miliki. Ibu Ratna berdiri, gemetar. Apa-apaan ini? Ini rumah anakku. Keluar kalian semua. Pak Surya menatap Ibu Ratna dengan iba. Maaf, Nyonya Ratna. Rumah ini adalah aset Yayasan Adiwangsa. Dan karena Tuan Aris telah diberhentikan sementara dari jabatannya guna penyelidikan penggelapan dana, fasilitas tempat tinggal ini juga ditarik kembali oleh yayasan. Aris tertawa histeris, tawa yang terdengar sangat dipaksakan. Diberhentikan? Aku CEO-nya. Kalian tidak bisa memecatku. Kami bisa, potong Maya. Karena perusahaan itu berdiri di atas tanah kakekku, dengan modal dari ayahku, dan dengan otakku. Kamu hanyalah wajah yang aku pasang agar dunia tidak terlalu keras padaku. Tapi setelah semalam, aku sadar bahwa memasang wajah seperti kamu adalah kesalahan investasi terbesar dalam hidupku. Maya melangkah mendekati Aris, berbisik tepat di telinganya. Ini baru permulaan, Aris. Kamu ingin aku tahu tempatku? Sekarang, mari kita lihat di mana tempatmu tanpa semua hartaku. Maya kemudian berbalik, memberi isyarat kepada Pak Surya.
Tolong dampingi mereka untuk mengambil barang pribadi saja. Hanya pakaian. Barang-barang yang dibeli dengan uang perusahaan atau uangku, tetap di sini. Dunia Aris dan Ibu Ratna runtuh seketika di pagi yang cerah itu. Aris berdiri di pinggir jalan depan gerbang rumahnya sendiri dengan napas tersengal. Ia baru saja diusir dari halaman rumah oleh tim keamanan yang bahkan tidak mengenali wajahnya sebagai tuan di sana. Pakaiannya yang mahal tampak sedikit berantakan, dan harga dirinya jauh lebih hancur. Di sampingnya, Ibu Ratna terus mengoceh, mengutuk Maya dengan segala kata serapah yang ia tahu. Namun suaranya terdengar parau karena ketakutan yang mulai merayap. Ini tidak mungkin, Aris. Kamu harus ke kantor. Panggil polisi. Maya pasti sudah mencuci otak orang-orang itu. Teriak Ibu Ratna sambil mencoba memperbaiki tatanan rambutnya yang mulai kacau karena keringat. Diamlah, Bu. Aku sedang berpikir, bentak Aris. Ia segera merogoh kantongnya dan mengeluarkan ponsel. Ia mencoba memesan taksi online karena mobilnya sudah tidak ada. Saat melihat saldo aplikasi transportasinya, ia mendengus lega karena masih ada sisa beberapa ratus ribu. Namun, saat ia mencoba menghubungkan pembayaran ke kartu kreditnya, muncul notifikasi merah. Metode pembayaran ditangguhkan. Hubungi bank Anda. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompetnya, Aris akhirnya berhasil sampai di gedung pencakar langit yang menjadi markas Adiwangsa Group. Gedung itu berdiri megah dengan kaca-kaca gelap yang memantulkan sinar matahari pagi. Aris menatap gedung itu dengan ambisi yang kembali membara. Ini wilayahku, pikirnya. Di sini, aku adalah raja. Maya tidak punya kuasa di dalam gedung ini. Ia melangkah masuk ke lobi dengan dagu terangkat, mencoba mengembalikan aura wibawanya. Namun, saat ia melintasi gate otomatis yang biasanya terbuka hanya dengan sensor wajahnya, lampu merah menyala. Bunyi bip yang nyaring menarik perhatian orang-orang di lobi. Maaf, Pak Aris, seorang petugas keamanan muda menghampirinya. Akses Anda telah dinonaktifkan secara sistem. Apa kamu buta? Aku CEO perusahaan ini. Buka pintunya, bentak Aris, suaranya menggema di lobi yang luas. Kami hanya menjalankan perintah dari Departemen IT dan Legal, Pak. Nama Anda sudah tidak terdaftar dalam akses aktif per pagi ini. Petugas itu tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan ketegasan yang tidak bisa dibantah. Aris mulai merasa dadanya sesak. Ia melihat beberapa karyawannya yang sedang mengantre kopi di sudut lobi mulai berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya. Ia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Hendra, wakil direktur yang selama ini menjadi kaki tangannya. Hendra, apa-apaan ini? Kenapa aksesku diblokir? Cepat turun ke lobi. Aris. Suara Hendra di seberang telepon terdengar ragu dan sedikit menjauh. Aku sarankan kamu tidak membuat keributan di sana. Dewan Komisaris sedang melakukan rapat darurat. Nona Maya ada di sini bersama tim auditor forensik. Mereka menemukan bukti penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang sangat masif. Apa? Itu semua sah? Aku CEO-nya. Tidak, Aris. Kamu hanya CEO di atas kertas untuk menjalankan operasional. Tapi seluruh saham pengendali dan aset tetap ada di tangan Yayasan Adiwangsa yang dipimpin Maya. Dan bukti yang mereka punya, soal transferanmu ke rekening ibumu, pembelian apartemen untuk wanita simpananmu di Jakarta Selatan, semuanya sudah ada di meja rapat. Ponsel di tangan Aris hampir terjatuh. Darah di wajahnya seolah surut. Bagaimana Maya bisa tahu soal apartemen itu? Selama ini ia merasa sudah sangat rapi menyembunyikan semuanya. Hendra, tolong aku. Sambungan diputus sepihak. Sementara itu, di sebuah butik mewah di kawasan elit tak jauh dari kantor, Ibu Ratna sedang mencoba menenangkan diri dengan cara favoritnya, belanja. Ia yakin Aris akan segera membereskan kekacauan yang dibuat Maya.
Ia sudah memilih 2 buah tas kulit edisi terbatas dan beberapa syal sutra. Totalnya 180 juta, Nyonya, ucap pelayan butik dengan senyum ramah yang sangat formal. Ibu Ratna mengeluarkan kartu kredit platinumnya dengan gaya angkuh. Gesek saja. Anakku CEO Adiwangsa, uang segini tidak ada artinya. Pelayan itu menggesek kartu tersebut ke mesin EDC. Decline. Ia mencobanya sekali lagi. Decline. Maaf, Nyonya. Kartunya ditolak. Mungkin ada masalah dengan limitnya. Ibu Ratna merengut. Coba kartu yang ini. Ia mengeluarkan kartu lain. Hasilnya sama. Decline. Beberapa pelanggan lain di butik itu mulai menoleh. Ibu Ratna merasa wajahnya panas. Ia mencoba menelepon Aris, namun tidak diangkat. Ini pasti mesin kalian yang rusak. Kamu tahu siapa saya? Kami tahu, Nyonya Ratna. Tiba-tiba sebuah suara lembut namun dingin terdengar dari pintu masuk butik. Ibu Ratna menoleh dan menemukan Pak Surya, pengacara Maya, berdiri di sana bersama seorang petugas kepolisian. Nyonya Ratna, saya di sini untuk menginformasikan bahwa seluruh fasilitas keuangan yang berasal dari dana hibah Nona Maya telah dibekukan. Termasuk kartu-kartu yang Anda pegang saat ini, ujar Pak Surya dengan sopan namun mematikan. Dan mengenai perhiasan serta barang mewah yang Anda pakai saat ini, karena semuanya dibeli menggunakan dana yang sekarang sedang dalam sengketa penggelapan, kami menyarankan Anda untuk kooperatif saat kami melakukan penyitaan aset nanti. Ibu Ratna jatuh terduduk di kursi butik yang empuk. Tas-tas mewah di meja di hadapannya tiba-tiba terasa seperti sampah yang tidak bisa ia sentuh. Kembali ke kantor Adiwangsa Group. Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Aris berhasil menyelinap masuk mengikuti seorang kurir dokumen. Ia berlari menuju ruang rapat utama, mengabaikan teriakan sekretarisnya. Ia menendang pintu ruang rapat hingga terbuka lebar. Maya, berhenti bermain-main, teriaknya. Di dalam ruangan itu, suasananya sangat tenang. Maya duduk di ujung meja panjang, mengenakan kacamata berbingkai tipis yang membuatnya tampak seperti seorang intelektual yang tajam. Di hadapannya tersebar puluhan dokumen dan layar monitor yang menampilkan grafik aliran dana. Maya tidak terkejut. Ia hanya melepas kacamatanya dan menatap Aris dengan iba. Kamu masih belum mengerti juga. Ya, Aris. Apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan reputasiku. Kamu menghancurkan perusahaan ini. Maya tertawa kecil, suara tawa yang paling merdu sekaligus paling menyakitkan yang pernah didengar Aris. Aku tidak menghancurkan perusahaan ini. Aku sedang menyelamatkannya dari parasit seperti kamu. Kamu pikir aku tidak tahu tentang rekening rahasiamu di Singapura? Atau tentang bagaimana kamu memalsukan laporan proyek di Kalimantan untuk menutupi hutang judimu? Wajah Aris pucat pasi. Maya, dengar, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita ini suami istri. Suami istri. Maya berdiri, perlahan berjalan mendekati Aris. Ia berhenti tepat di depan suaminya, menatap pipi kirinya yang masih tertutup makeup tebal, namun ia tahu bekas tamparan itu masih ada di sana. Seorang suami tidak menampar istrinya karena diingatkan soal kebenaran. Seorang suami tidak merampok harta istrinya untuk memuaskan ego ibunya. Maya menyodorkan sebuah map berwarna merah. Ini surat pengunduran dirimu yang sudah aku siapkan. Tanda tangani. Dan aku tidak akan membawa kasus penggelapan dana ini ke jalur pidana. Kamu bisa pergi dengan pakaian yang kamu kenakan sekarang. Tapi jika kamu menolak. Maya memberi isyarat ke arah pintu. 2 orang penyidik dari kepolisian masuk ke dalam ruangan. Pilihannya ada di tanganmu. Aris, bisik Maya. Mau keluar dari gedung ini sebagai orang bebas yang miskin, atau keluar sebagai tahanan? Aris menatap sekeliling ruangan. Hendra dan para direktur lainnya membuang muka. Mereka yang selama ini menjilatnya, kini tidak berani menatap matanya. Ia melihat ke arah Maya,
Wanita yang selama 5 tahun ini ia anggap lemah dan bisa dikendalikan. Hari ini, ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang tinggal dengan seorang domba, melainkan dengan seekor singa yang sedang menunggu waktu untuk menerkam. Dengan tangan gemetar, Aris meraih pulpen di atas meja. Ia menandatangani surat itu dengan sisa-sisa kekuatannya yang hancur. Bagus, ucap Maya, mengambil kembali map itu. Sekarang, keluar dari gedungku. Dan jangan pernah menginjakan kaki di aset apapun yang memiliki nama Adiwangsa. Aris berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah gontai. Saat ia melewati lorong kantor, semua karyawan berdiri, menyaksikan sang CEO yang jatuh dari tahtanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Tidak ada air mata, tidak ada simpati. Hanya ada sunyi yang menghakimi. Di bawah gedung, ia menemukan ibunya sedang menangis di pinggir jalan, duduk di atas trotoar dengan beberapa kantong plastik berisi barang-barang pribadinya yang sempat diselamatkan. Mereka berdua, yang pagi tadi merasa sebagai penguasa dunia, kini hanyalah 2 orang tunawisma di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tidak peduli. Matahari Jakarta sore itu terasa lebih menyengat dari biasanya, seolah ikut menghakimi 2 sosok yang berdiri mematung di trotoar depan gedung Adiwangsa Group. Aris menatap aspal dengan pandangan kosong, sementara di sampingnya, Ibu Ratna duduk di atas koper kecil yang sempat ia selamatkan, terisak tanpa henti. Dunia yang mereka bangun dari tumpukan kebohongan dan keserakahan telah runtuh hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Aris, bagaimana ini? Rintih Ibu Ratna, suaranya parau karena debu jalanan. Ibu lapar. Ibu mau pulang. Telepon supir. Suruh jemput kita sekarang. Aris tertawa miris, sebuah tawa yang terdengar lebih seperti rintihan. Supir? Ibu lupa? Mobil itu bukan milik kita. Rumah itu bukan milik kita. Bahkan jas yang kupakai ini pun kemungkinan besar masih dianggap aset perusahaan yang belum lunas. Aris merogoh kantong celananya. Ia menemukan dompet kulitnya yang tebal. Namun isinya hanyalah tumpukan kartu plastik yang sudah tidak bernyawa dan beberapa lembar uang 100 ribuan. Satu-satunya uang tunai yang tersisa. Totalnya tidak sampai 500 ribu rupiah. Kita harus cari tempat menginap, gumam Aris. Ia mencoba membuka aplikasi pemesanan hotel, namun hatinya mencelos saat melihat harga hotel bintang 5 yang biasa ia tempati. Angka jutaan rupiah itu kini tampak seperti gunung yang mustahil didaki. Dengan berat hati, ia memesan taksi konvensional dan meminta diantarkan ke sebuah hotel melati di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, Ibu Ratna tidak berhenti mengeluh tentang bau mobil taksi yang apek dan kursi yang keras. Ia tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari realitas baru mereka. Hotel, Bintang Sejahtera, jauh dari namanya. Cahaya lampunya temaram, dindingnya berjamur di beberapa sudut, dan aroma pembersih lantai murahan menusuk hidung. 200 ribu semalam, Mas. Bayar di muka, ucap penjaga resepsionis yang bertato tanpa menatap wajah Aris. Ibu Ratna menjerit pelan saat melihat kamar mereka. Sebuah tempat tidur dengan sprei yang sudah menguning dan sebuah kipas angin yang berderit nyaring setiap kali berputar. Ibu tidak bisa tidur di sini. Aris, ini tempat untuk gelandangan. Mana AC-nya? Mana pelayannya? Ini semua yang bisa kita bayar, Bu? Bentak Aris, emosinya meledak. Berhentilah bersikap seolah ibu masih punya pelayan. Kita kehilangan semuanya karena ibu selalu menuntut hal-hal yang tidak masuk akal dari Maya. Oh, jadi sekarang kamu menyalahkan ibu. Ibu Ratna berdiri, wajahnya merah padam. Siapa yang menampar istrinya semalam? Siapa yang tidak bisa menjaga rahasia perusahaannya sendiri? Kamu yang tidak berguna? Aris, kamu hanya bisa pamer dengan uang istrimu. Pertengkaran itu pecah di tengah kamar sempit yang pengap. 2 orang yang biasanya bersatu untuk menindas Maya, kini mulai saling menggigit satu sama lain demi mempertahankan ego masing-masing yang sudah sekarat. Sementara itu, di sisi lain kota, Maya berada di sebuah restoran privat yang sangat eksklusif.
Suasananya sangat kontras, tenang, harum aroma kayu cendana, dan diiringi denting piano yang lembut. Di hadapannya duduk Pak Surya dan beberapa anggota Dewan Komisaris yang selama ini menjadi sekutu setianya di balik layar. Semuanya sudah berjalan sesuai rencana, Nona Maya, lapor Pak Surya sambil menyerahkan dokumen final. Seluruh aset pribadi Anda sudah dipisahkan sepenuhnya dari entitas hukum yang berhubungan dengan Tuan Aris. Mengenai penggelapan dana, kami sudah membekukan rekening penampung yang ia gunakan untuk membeli apartemen simpanannya. Maya mengangguk pelan. Ia menyesap teh chamomile-nya dengan anggun. Bagaimana dengan reaksi pasar? Ajaibnya, saham Adiwangsa justru naik tipis setelah pengumuman restrukturisasi sore tadi. Para investor tampaknya lebih percaya pada kepemimpinan Anda secara langsung daripada Tuan Aris yang selama ini dikenal hanya sebagai wajah perusahaan, jawab salah satu komisaris. Maya menatap pantulan dirinya di jendela kaca restoran yang menampilkan kelap-kelip lampu kota. Ia merasa jauh lebih ringan. Seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini ia pikul di pundaknya telah lenyap. Saya ingin proses perceraian ini selesai secepat mungkin, Pak Surya, ujar Maya tegas. Saya tidak ingin nama saya tetap bersanding dengan namanya bahkan sedetik lebih lama dari yang seharusnya. Tentu, Nona. Besok pagi berkasnya akan didaftarkan ke pengadilan agama. Berdasarkan bukti kekerasan fisik dan perselingkuhan yang kita miliki, prosesnya akan sangat singkat. Setelah pertemuan itu selesai, Maya memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di area taman restoran. Ia melihat sebuah keluarga kecil yang sedang tertawa bersama. Untuk sesaat, ia merasakan kepedihan, ia pernah mendambakan hal itu. Namun, ia segera menepisnya. Ia sadar bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas kepatuhan yang buta hanyalah penjara. Malam semakin larut di Hotel Melati. Aris tidak bisa tidur. Bunyi derit kipas angin di langit-langit seolah-olah mengejeknya. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi teman-teman lamanya, orang-orang yang biasanya berebut untuk membayar tagihan makan malamnya hanya agar bisa berada di dekat CEO Adiwangsa. Halo, Budi, ini Aris. Aku sedang ada masalah sedikit dengan rekeningku. Bisa pinjam 10 juta? Aku akan kembalikan 2 kali lipat minggu depan. Aris? Suara Budi di seberang sana terdengar dingin. Maaf, Riz. Aku baru saja baca berita di grup bisnis. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi di Adiwangsa, kan? Kabarnya kamu tersangkut kasus penggelapan. Maaf, aku tidak mau berurusan dengan orang yang bermasalah secara hukum. Jangan telepon lagi. Klik. Sambungan diputus. Aris mencoba menelepon 5 orang lainnya. Hasilnya sama. Ada yang tidak mengangkat, ada yang langsung mematikan telepon saat mendengar suaranya, dan ada yang dengan terang-terangan menghinanya. Riz, jangan panggil aku teman kalau kamu bahkan tidak punya mobil untuk datang ke kantorku. Ujar salah satu rekan golfnya sebelum menutup telepon. Aris melempar ponselnya ke dinding. Ia tersungkur di lantai yang dingin, menutupi wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa itu menjadi kecil. Selama ini, ia merasa hebat karena ia berdiri di atas panggung yang dibangun Maya. Begitu Maya menarik panggung itu, ia menyadari bahwa ia hanyalah seorang aktor tanpa bakat yang tidak memiliki apa-apa. Di tempat tidur, Ibu Ratna terisak dalam tidurnya, sesekali meracau menyebut nama perhiasannya yang telah disita. Maya benar. Tanpa hartanya, Aris dan ibunya hanyalah sepasang manusia yang tidak memiliki tempat di dunia yang mereka puja-puji sendiri. Mereka telah menjadi gembel, bukan hanya secara finansial, tapi juga secara moral dan sosial. Dan ini, bagi Maya, hanyalah babak pemanasan. Pagi itu, sinar matahari tidak masuk melalui jendela besar dengan tirai otomatis, melainkan melalui celah ventilasi kecil di kamar Hotel Melati yang berbau apak. Aris terbangun dengan leher kaku. Ia menatap langit-langit yang mengelupas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk.
Namun, suara dengkur keras Ibu Ratna di sampingnya dan rasa lapar yang melilit perutnya adalah kenyataan yang pahit. Ia memeriksa dompetnya. Tinggal 300.000 rupiah. Uang itu tidak akan bertahan 3 hari jika mereka terus tinggal di sini. Aris, Ibu haus. Beli air mineral yang dingin, tapi jangan yang merek murah. Tenggorokan Ibu sakit, keluh Ibu Ratna sambil mengerjap-ngerjapkan matanya yang sembab. Aris tidak menjawab. Ia justru meraih ponselnya, mencari satu nama yang mungkin bisa menjadi kartu as terakhirnya. Siska, sekretarisnya yang cantik dan selama ini diam-diam ia manjakan dengan uang perusahaan. Aris berharap Siska setidaknya bisa membantunya mencuri beberapa dokumen penting dari kantor, atau memberinya tumpangan sementara. Namun, saat ia mencoba menghubungi nomor Siska, yang terdengar hanyalah suara operator. Nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aris mencoba mengirim pesan melalui media sosial, namun ia justru menemukan kenyataan yang lebih menyakitkan. Siska baru saja mengunggah foto di sebuah pantai mewah dengan caption, "Membersihkan energi negatif dari bos yang toksik. Terima kasih untuk pesangon yang sangat layak dari Ibu Maya." Aris melempar ponselnya ke kasur. Sialan. Semuanya sudah dibeli oleh Maya. Aris, dengar Ibu? Ibu Ratna tiba-tiba duduk tegak, matanya berkilat penuh tipu daya. Maya itu wanita. Dia pasti masih punya perasaan. Kamu harus datang padanya, tapi jangan sebagai bos. Datanglah sebagai suami yang menyesal. Menangislah, bersujudlah. Katakan kamu hilaf karena pengaruh alkohol. Kalau perlu, salahkan ibu. Bilang ibu yang menghasutmu. Begitu dia luluh dan kamu masuk kembali ke rumah itu, kita bisa atur rencana lagi. Aris menatap ibunya dengan ragu. Apa dia akan percaya? Maya yang kulihat kemarin, dia bukan Maya yang kukenal. Dia cuma gertak sambal. Aris, wanita mana yang sanggup hidup menjanda dan memikul beban perusahaan sendirian? Dia butuh laki-laki. Pergilah ke kantornya sekarang. Buat keributan yang membuatnya malu, lalu minta maaf secara dramatis. Dia pasti akan luluh demi menjaga nama baiknya. Aris memutuskan untuk mengikuti saran ibunya. Ia merapikan jasnya yang sudah kusut, mencoba menyisir rambutnya dengan jari, dan berangkat menuju gedung Adiwangsa dengan menggunakan angkutan umum. Pengalaman yang membuatnya merasa sangat terhina karena harus berdesakan dan mencium bau keringat penumpang lain. Sesampainya di lobi kantor, ia tidak mencoba masuk secara paksa. Kali ini, ia berdiri di depan pintu masuk utama saat jam makan siang, tepat ketika banyak karyawan dan klien mulai keluar masuk. Begitu mobil Bentley hitam milik Maya berhenti di depan lobi, Aris segera berlari dan berlutut di aspal, tepat di depan pintu mobil. "Maya, maafkan aku," teriak Aris dengan suara yang sengaja dikencangkan. Beberapa orang mulai berhenti dan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Maya turun dari mobil dengan kacamata hitam, tampak tenang dan sangat berkelas dalam setelan blazer berwarna krem. Ia berhenti sejenak, menatap suaminya yang bersujud di kakinya seperti peminta-minta. "Maya, aku hilaf. Tamparan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku mencintaimu, aku tersesat tanpa arah tanpamu." Aris mulai terisak, air mata buayanya mengalir deras. "Tolong, beri aku kesempatan kedua. Mari kita mulai dari awal. Aku rela melepaskan jabatan CEO, asal aku bisa kembali bersamamu." Beberapa karyawan yang tidak tahu masalah sebenarnya mulai berbisik. Kasihannya, Pak Aris sampai segitunya. Maya perlahan membuka kacamata hitamnya. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga rasa kasihan. Ia hanya menatap Aris dengan dingin, lalu memberikan isyarat kepada Pak Surya yang berdiri di sampingnya. "Aris," suara Maya terdengar jernih melalui mikrofon kecil yang ternyata sudah terpasang di kerah bajunya. Tampaknya ia sedang dalam perjalanan menuju sebuah wawancara media. "Kamu bilang kamu mencintaiku." "Iya, Maya. Sangat mencintaimu."
Lalu bagaimana dengan apartemen di Jakarta Selatan yang kamu beli atas nama Siska menggunakan uang pendidikan anak-anak yatim di yayasan kakekku? Tanya Maya dengan nada bicara yang santai namun mematikan. Suasana lobi mendadak hening. Dan bagaimana dengan rekaman suara ini? Maya menekan tombol di ponselnya yang terhubung ke pengeras suara di lobi. Suara Aris terdengar jelas dari rekaman itu, diambil beberapa minggu lalu saat ia sedang bicara dengan ibunya di ruang kerja. Tenang saja, Bu. Begitu Maya mati atau aku berhasil membuatnya gila, seluruh aset Adiwangsa akan jatuh ke tangan kita. Wanita bodoh itu hanya perlu dikasih sedikit perhatian agar terus memberikan uangnya padaku. Wajah Aris berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ia membeku di atas lututnya. Aku tidak pernah memata-mataimu, Aris, ucap Maya sambil melangkah maju satu langkah. Tapi kamu terlalu bodoh untuk menyadari bahwa di rumah yang kutinggali, bahkan dinding-dindingnya pun setia padaku. CCTV di ruang kerjamu tidak pernah mati. Maya membungkuk sedikit, berbisik hanya agar Aris yang mendengarnya. Kamu pikir dengan bersujud di sini aku akan luluh? Aku sengaja membiarkanmu melakukan drama ini agar seluruh dunia melihat betapa rendahnya dirimu. Sekarang, semua orang tahu siapa Aris Adiwangsa yang sebenarnya. Seorang penipu, penggelap dana, dan suami yang berencana mencelakai istrinya. Tepat saat itu, beberapa petugas dari kepolisian sektor Jakarta Pusat datang menghampiri. Tuan Aris Adiwangsa, kami memiliki surat perintah penangkapan atas dugaan penggelapan dana yayasan dan laporan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh Nyonya Maya Adiwangsa. Tidak, Maya. Jangan lakukan ini, teriak Aris saat polisi mulai memborgol tangannya di depan kerumunan orang. Maya kembali memakai kacamata hitamnya. Tempatmu bukan lagi di kantor ini, Aris. Dan bukan juga di hatiku. Tempatmu adalah di balik jeruji besi, di mana kamu punya banyak waktu untuk memikirkan berapa harga dari satu tamparan yang kamu berikan padaku. Maya berjalan masuk ke dalam lift tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangnya, Aris digiring keluar dengan pengawalan ketat, sementara kamera ponsel para karyawan terus merekam kehancurannya yang kini menjadi konsumsi publik secara real-time. Di Hotel Melati, Ibu Ratna sedang menonton berita di televisi. Saat melihat wajah anaknya diborgol dan diseret polisi, ia jatuh pingsan di lantai yang kotor, menyadari bahwa harapan terakhirnya untuk kembali hidup mewah telah musnah sepenuhnya. Dunia Ibu Ratna seolah berhenti berputar saat layar televisi di lobi Hotel Melati itu menampilkan wajah putranya, Aris, yang menunduk dengan tangan terbungkus jaket. Sebuah upaya sia-sia untuk menyembunyikan borgol yang melingkar. Berita utama berjalan di bawah layar dengan huruf tebal. CEO Adiwangsa Group ditangkap atas dugaan penggelapan dana miliaran rupiah. Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai semen yang lembab. Para penghuni hotel lainnya menatapnya dengan pandangan antara kasihan dan jijik. Tidak ada lagi dayang-dayang yang memayunginya, tidak ada lagi supir yang membukakan pintu. Ia kini hanyalah seorang wanita tua dengan riasan luntur yang terjebak di tempat yang dulu ia anggap sebagai kandang hewan. Ini tidak bisa dibiarkan, bisiknya dengan suara gemetar, jemarinya yang keriput mencengkeram tas kulit imitasi, satu-satunya tas yang ia punya setelah koleksi tas Hermesnya disita. Maya, wanita ular itu harus merasakan pembalasanku. Dia pikir dia bisa menghancurkan keluargaku begitu saja. Dalam benak Ibu Ratna yang picik, ia tidak pernah merasa bersalah. Baginya, uang Maya adalah hak Aris, dan kenyamanan hidupnya adalah kewajiban Maya. Ia merasa sebagai korban dari seorang menantu yang tidak tahu balas budi. Langkah pertama Ibu Ratna adalah menghubungi geng sosialita-nya. Ia berharap teman-teman lamanya akan merasa iba dan memberinya tumpangan atau modal untuk menyewa pengacara bagi Aris. Namun, setiap kali ia menyebutkan namanya di telepon, yang ia dapatkan hanyalah suara nada sibuk atau jawaban ketus. Aduh, Jeng Ratna, maaf ya, saya lagi di luar negeri. Lagi pula, beritanya kan sudah heboh. Nama saya bisa ikut jelek kalau ketahuan bantu keluarga koruptor,
Ucap salah satu mantan temannya sebelum memutus sambungan. Ditolak oleh kaum elit, Ibu Ratna beralih ke senjata terakhir kaum yang terdesak, opini publik. Ia menghabiskan sisa uang tunainya untuk membeli pakaian yang terlihat paling kumal dan compang-camping yang bisa ia temukan di pasar loak. Ia sengaja tidak mandi selama 2 hari agar wajahnya terlihat kuyu dan menderita. Dengan sisa tenaga, ia mendatangi kantor stasiun televisi swasta yang terkenal dengan acara gosipnya. "Saya adalah ibu mertua Maya Adiwangsa," ucapnya di depan kamera dengan air mata yang dipaksakan. "Lihatlah saya dibuang ke jalanan oleh menantu saya sendiri. Anak saya difitnah dan dipenjarakan agar dia bisa menguasai seluruh harta sendirian. Saya tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang untuk makan. Di mana hati nuranimu, Maya?" Wawancara itu segera menjadi viral. Narasi, menantu kejam versus mertua terlantar, selalu menjadi makanan empuk bagi netizen yang hanya melihat permukaan. Di media sosial, nama Maya mulai diserang. Tagar keadilan untuk Ibu Ratna mulai bermunculan, digerakkan oleh orang-orang yang merasa simpati pada penampilan luar Ibu Ratna yang tampak sangat rapuh. Maya sedang duduk di ruang kerjanya, menatap laporan pasar saat Pak Surya masuk dengan wajah cemas. "Nona, ini mulai tidak terkendali." Video wawancara Nyonya Ratna sudah ditonton jutaan kali. Beberapa aktivis hak asasi dan organisasi perempuan bahkan mulai mempertanyakan tindakan Anda yang membiarkan mertua Anda hidup di jalanan, lapor Pak Surya. Maya hanya tersenyum tipis. Ia memutar kursi kerjanya ke arah jendela, menatap gedung-gedung tinggi Jakarta. "Dia melakukan apa yang saya duga, Pak Surya. Orang seperti Ibu Ratna tidak akan pernah menggunakan logika. Dia menggunakan emosi karena itu satu-satunya hal yang dia punya. Apakah kita harus mengeluarkan pernyataan resmi atau melaporkannya atas pencemaran nama baik?" "Jangan," potong Maya tenang. "Melaporkannya hanya akan membuatnya terlihat semakin seperti korban. Kita akan melakukan sesuatu yang jauh lebih elegan. Berikan panggung yang lebih besar untuknya. Saya ingin mengundangnya ke sebuah acara bincang-bincang live di televisi besok malam. Bilang pada stasiun TV itu, saya bersedia hadir satu panggung dengannya untuk menyelesaikan masalah keluarga secara kekeluargaan." Malam panggung sandiwara itu pun tiba. Studio televisi itu penuh sesak. Ibu Ratna duduk di sofa sebelah kiri, mengenakan baju yang terlihat kumal. Namun sebenarnya ia telah menyembunyikan ponsel mahal di balik lipatan bajunya. Ia terus terisak di depan kamera, memegang tisu yang sudah basah. Maya masuk ke studio dengan anggun. Ia mengenakan gaun putih yang melambangkan kemurnian dan ketenangan. Ia tidak tampak marah sedikit pun. Ia bahkan membawakan sebuah kotak besar yang diletakkan di meja depan mereka. "Maya!" Tangis Ibu Ratna pecah saat melihat menantunya. "Teganya kamu melakukan ini pada ibu? Ibu yang sudah menganggapmu seperti anak sendiri." Presenter acara itu bertanya, "Nona Maya, bagaimana tanggapan Anda atas tuduhan bahwa Anda menelantarkan ibu mertua Anda dan sengaja memenjarakan suami Anda?" Maya menatap kamera dengan pandangan yang tulus. "Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada publik karena masalah internal keluarga kami menjadi konsumsi publik. Saya sangat menghargai Ibu Ratna. Dan karena saya tahu Ibu Ratna sedang dalam kesulitan finansial, malam ini saya ingin memberikan hak beliau yang selama ini tertunda." Maya membuka kotak besar itu. Isinya bukan uang, melainkan setumpuk tebal dokumen dan sebuah layar proyektor yang mulai menyala di belakang mereka. "Ini adalah bukti transfer bulanan saya kepada Ibu Ratna selama 5 tahun terakhir." Suara Maya tenang namun menggema. "Rata-rata 100 hingga 200 juta per bulan. Bukan dari uang perusahaan, tapi dari saku pribadi saya. Totalnya mencapai 12 miliar rupiah." Penonton di studio berbisik. Ibu Ratna mulai berkeringat dingin. "Lalu ini?" lanjut Maya sambil mengganti slide di proyektor. "Adalah rekaman CCTV di sebuah butik perhiasan,
Diambil hanya 3 jam sebelum Ibu Ratna melakukan wawancara kemarin yang mengaku tidak bisa makan. Di sini terlihat Ibu Ratna mencoba menjual kalung berlian senilai 500 juta yang ia klaim hilang saat pengusiran. Kamera menyorot wajah Ibu Ratna yang kini pucat pasi. Air mata palsunya berhenti mengalir. Ibu bilang ibu tidak punya tempat tinggal. Maya mengeluarkan sebuah kunci. Ini adalah kunci apartemen di kawasan pusat kota yang sudah saya lunasi atas nama ibu 3 tahun lalu. Tapi saya baru tahu dari tim hukum saya, bahwa ibu diam-diam menyewakan apartemen itu kepada orang lain dan mengantongi uangnya. Sementara ibu memilih tinggal di Hotel Melati hanya untuk menciptakan konten agar saya terlihat jahat. Itu bohong. Kamu memfitnahku. Teriak Ibu Ratna, suaranya melengking tinggi, merusak citra rapuh yang ia bangun. Fitnah. Maya mengeluarkan satu bukti terakhir. Sebuah rekaman suara dari ponsel Ibu Ratna sendiri yang berhasil disinkronkan oleh tim Itmaya, melalui akun cloud yang masih terhubung dengan fasilitas perusahaan. Suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas. Tenang saja, Aris. Ibu akan berakting jadi pengemis di TV. Netizen itu bodoh. Mereka pasti akan membela kita. Begitu Maya ditekan publik, dia pasti akan mencabut laporannya dan memberi kita uang miliaran agar kita diam. Kita akan kaya lagi. Hening seketika menyelimuti studio. Maya berdiri, menatap Ibu Ratna dengan rasa iba yang nyata. Ibu, aku tidak pernah ingin menghancurkanmu. Tapi ibu menghancurkan diri ibu sendiri dengan keserakahan yang tidak berujung. Aku sudah menyediakan apartemen itu, tapi ibu lebih memilih menjadi pembohong demi menjatuhkanku. Maya menoleh ke arah kamera. Mulai malam ini, saya secara resmi mencabut seluruh tunjangan dan fasilitas apartemen tersebut. Bukan karena saya kejam, tapi karena saya tidak ingin membiayai kebohongan. Uang yang seharusnya untuk apartemen itu, mulai besok akan saya alihkan untuk yayasan panti jompo yang benar-benar membutuhkan. Ibu Ratna mencoba berdiri dan menerjang Maya, namun petugas keamanan segera menahannya. Di depan jutaan penonton, Ibu Ratna berteriak-teriak seperti orang gila, memaki-maki dengan kata-kata kasar yang sangat kontras dengan penampilannya yang tadinya tampak seperti korban. Malam itu, netizen berbalik 180 derajat. Tagar berganti menjadi Maya Brave dan Justice for Maya. Maya berjalan keluar dari studio menuju mobilnya. Di bawah langit malam yang cerah, ia tahu bahwa satu persatu duri dalam hidupnya telah tercabut. Aris di penjara, dan Ibu Ratna baru saja membunuh reputasinya sendiri di depan seluruh rakyat Indonesia. Kerja bagus, Nona, ujar Pak Surya. Ini belum selesai, Pak Surya, jawab Maya pelan. Masih ada satu orang lagi yang harus saya temui. Orang yang menjadi alasan kenapa Aris berani mengkhianatiku sejauh ini. Hujan gerimis mulai membasahi kaca depan mobil Bentley milik Maya saat kendaraan itu memasuki kawasan apartemen ultra mewah di Jakarta Selatan. Kawasan ini dikenal sebagai tempat tinggal para pesohor dan simpanan orang-orang berkuasa yang ingin privasi mereka terjaga rapat. Maya menatap layar ponselnya. Foto seorang wanita bernama Siska, mantan sekretaris Aris, terpampang di sana. Siska adalah wanita yang tampak lugu di depan Maya. Namun di belakang, dia adalah orang yang menghabiskan hampir 40% dari uang yang digelapkan Aris. Apartemen seharga 5 miliar yang akan didatangi Maya ini adalah salah satu hadiah dari Aris. Nona, tim kita sudah berada di lobi, lapor Pak Surya dari kursi depan. Siska baru saja memesan makanan melalui layanan delivery. Dia ada di dalam bersama beberapa barang mewah yang dia pindahkan dari kantor sesaat sebelum aksesnya diblokir. Maya mengangguk. Mari kita beri dia kejutan kecil. Di dalam unit apartemen lantai 22, Siska sedang duduk bersantai di sofa kulit asli sambil menyesap anggur merah. Ia merasa aman. Aris mungkin di penjara, tapi ia yakin jejak kepemilikan apartemen ini cukup rumit untuk dilacak. Ia sudah berencana menjual beberapa tas branded dan kabur ke luar negeri minggu depan.
Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Cepat sekali makanannya datang, gumam Siska. Ia beranjak menuju pintu tanpa melihat lubang intip. Taruh saja di. Kata-katanya tertelan kembali saat pintu terbuka. Bukan kurir makanan yang berdiri di sana, melainkan dua orang petugas keamanan bertubuh tegap dan Maya Adiwangsa yang berdiri dengan keanggunan yang mengintimidasi. Boleh aku masuk, Siska? Atau kita bicara di koridor agar tetanggamu tahu siapa yang membiayai hidupmu selama ini? Tanya Maya dengan nada bicara yang sangat tenang. Siska memucat. Ia mencoba menutup pintu, namun salah satu petugas keamanan dengan sigap menahannya. Ibu Maya, saya tidak tahu apa-apa. Aris yang memaksa saya. Maya melangkah masuk, matanya menyapu seisi ruangan. Ia melihat beberapa koper besar yang sudah dipak setengah jalan. Di atas meja makan, berserakan perhiasan yang sangat ia kenali. Itu adalah perhiasan dari koleksi pribadi kakeknya yang sempat hilang dari brankas rumah beberapa bulan lalu. Aris memaksamu. Maya memungut sebuah kalung zamrud dari meja. Memaksamu untuk memakai kalung warisan keluarga saya? Memaksamu untuk menerima transferan rutin 50 juta per minggu dari rekening operasional buruh pabrik kami. Siska gemetar hebat. Ia jatuh terduduk di lantai. Saya hanya mencintainya, Bu. Saya tidak tahu kalau itu uang haram. Maya tertawa kecil, suara tawa yang membuat bulu kuduk Siska berdiri. Cinta itu mahal ya, Siska? Harganya 5 miliar untuk apartemen ini, dan 3 miliar untuk gaya hidupmu. Tapi sayangnya, cinta yang dibeli dengan uang orang lain biasanya memiliki tanggal kedaluarsa. Maya memberikan isyarat kepada Pak Surya. Sebuah map coklat dilemparkan ke hadapan Siska. Itu adalah surat sita jaminan, ujar Pak Surya tegas. Apartemen ini dibeli menggunakan dana hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Aris Adiwangsa. Berdasarkan hukum, aset ini adalah hasil kejahatan dan kembali ke tangan pihak yang dirugikan, yaitu Yayasan Adiwangsa. Tapi nama saya yang ada di sertifikat, teriak Siska, mencoba membela diri. Benar? Balas Maya sambil mendekat. Dan itulah masalahnya. Karena namamu ada di sana, kamu sekarang secara hukum dianggap sebagai penada hasil kejahatan. Kamu tidak hanya akan kehilangan apartemen ini, Siska. Kamu juga akan menyusul Aris ke balik jeruji besi jika aku menyerahkan bukti-bukti ini ke kepolisian. Siska menangis histeris. Ia merangkak mendekati kaki Maya, mencoba memohon. Tolong, Bu. Saya akan kembalikan semuanya. Jangan penjarakan saya. Saya masih muda, masa depan saya. Maya menarik kakinya agar tidak disentuh oleh Siska. Ia menatap wanita itu dengan rasa jijik yang tak tertahankan. Kamu bicara soal masa depan? Bagaimana dengan masa depan ratusan buruh yang gajinya harus dipotong karena Aris menggelapkan dana untuk membelikanmu tas-tas ini? Bagaimana dengan harga diriku yang kamu injak-injak setiap kali kamu masuk ke kantorku dan tersenyum seolah kamu adalah karyawan yang setia? Maya membungkuk, menatap mata Siska yang sembab. Aku tidak akan memenjarakanmu hari ini. Tapi, ada syaratnya. Siska mendongak cepat. Apa? Apapun akan saya lakukan. Tanda tangani surat penyerahan seluruh aset ini kembali kepada yayasan tanpa tuntutan apapun. Dan yang paling penting, aku ingin kamu menjadi saksi kunci di pengadilan untuk kasus Aris. Aku ingin kamu menceritakan semua detail perselingkuhan dan konspirasi kalian untuk menguras hartaku. Jangan ada yang dikurangi sedikit pun. Siska terdiam. Itu artinya dia akan mengkhianati Aris sepenuhnya dan menghancurkan reputasinya sendiri sebagai wanita simpanan di depan publik. Pilihannya mudah, lanjut Maya sambil berdiri tegak. Menjadi saksi dan keluar dari sini dengan pakaian yang kamu kenakan sekarang. Atau menjadi tersangka dan menghabiskan 10 tahun ke depan di sel yang pengap bersama Ibu Ratna nantinya. Siska tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani tumpukan dokumen tersebut. Bagus,
Ucap Maya pelan. Pak Surya, pastikan dia tidak membawa apapun kecuali baju di badannya. Perhiasan, tas, bahkan ponsel yang dibeli Aris, semuanya disita. Maya berjalan menuju pintu keluar. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh kembali. Oh, satu lagi, Siska. Apartemen ini sudah aku hibahkan mulai besok untuk menjadi rumah singgah anak-anak penderita kanker. Setidaknya, tempat yang penuh dosa ini akan digunakan untuk sesuatu yang suci. Maya keluar dari apartemen itu dengan perasaan puas yang berbeda. Bukan sekadar kemenangan finansial, tapi ia telah menghancurkan struktur pendukung terakhir Aris. Kini, Aris benar-benar sendirian. Istrinya telah menjadi musuh terbesarnya, ibunya telah mempermalukan dirinya sendiri, dan wanita simpanannya telah berbalik menjadi saksi yang akan menjebloskannya lebih dalam ke penjara. Satu langkah lagi, Pak Surya, gumam Maya saat masuk ke dalam mobil. Mari kita hadiri sidang perdana perceraian besok. Aku ingin melihat wajahnya saat ia menyadari bahwa ia benar-benar tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini. Ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat dipenuhi oleh bisik-bisik wartawan dan pengunjung. Udara di dalam ruangan itu terasa berat dan dingin. Hari ini adalah sidang perdana perceraian sekaligus pembacaan tuntutan perdata terkait aset yang dikuasai secara ilegal oleh Aris Adiwangsa. Maya duduk di kursi penggugat dengan setelan blazer berwarna putih tulang. Wajahnya tenang, seperti permukaan air yang tak terusik badai. Di sampingnya, Pak Surya sibuk merapikan tumpukan dokumen yang akan menjadi paku terakhir di peti mati karir dan reputasi Aris. Pintu samping terbuka. Aris digiring masuk oleh dua petugas kepolisian. Penampilannya sangat kontras dengan pria yang seminggu lalu berdiri angkuh di pesta ulang tahun pernikahan mereka. Rambutnya berminyak, wajahnya kusam, dan rompi tahanan berwarna oranye itu seolah menelan semua sisa martabat yang ia miliki. Saat mata mereka bertemu, Aris menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara amarah, kebencian, dan keputusasaan yang mendalam. Maya tidak memalingkan wajah. Ia menatap Aris balik dengan pandangan yang kosong, seolah pria itu hanyalah debu yang lewat. Sidang dimulai dengan pembacaan poin-poin gugatan. Pengacara Aris, seorang pria muda yang tampak gugup karena ini adalah kasus yang mustahil untuk dimenangkan, mencoba berargumen tentang harta gono gini. Hakim yang mulia, klien kami adalah CEO yang telah membesarkan Adiwangsa Group. Adalah adil jika separuh dari aset yang ada saat ini dibagi sebagai harta bersama, ujar pengacara tersebut. Maya memberikan kode kecil kepada Pak Surya. Pak Surya langsung berdiri. Yang mulia, kami ingin mengajukan bukti baru berupa perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Tuan Aris 5 tahun lalu. Di sana disebutkan dengan jelas bahwa seluruh aset yang berasal dari warisan keluarga Adiwangsa dan pengembangannya tetap menjadi hak mutlak Nona Maya. Selain itu, kami menghadirkan saksi kunci, Saudari Siska. Pintu ruang sidang terbuka. Siska masuk dengan kepala tertunduk. Ia tidak berani menatap Aris. Di bawah sumpah, Siska menceritakan semuanya. Rencana Aris untuk membuat Maya gila dengan obat-obatan penenang, yang untungnya tidak pernah sempat diberikan. Aliran dana ke rekening-rekening gelap, hingga setiap kata hinaan yang dilontarkan Aris terhadap Maya di belakang layar. Aris meledak. Ia berdiri dan memukul meja hijau di hadapannya. Pembohong. Kamu pelacur yang aku bayar. Kenapa kamu berkhianat? Teriak Aris histeris. Diam, Tuan Aris, bentak hakim sambil memukulkan palunya berkali-kali. Jaga sikap Anda di ruang sidang. Maya perlahan berdiri. Ia meminta izin kepada hakim untuk berbicara secara langsung. Hakim mengangguk. Maya berjalan perlahan menuju posisi Aris. Ia berhenti tepat di depan suaminya yang kini terengah-engah karena amarah. Aris, suara Maya sangat lembut, namun setiap kata yang keluar terdengar seperti dentang lonceng kematian. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan fakta bahwa kamu berselingkuh.
Bukan juga fakta bahwa kamu mencuri uangku. Maya menjeda sejenak, menatap mata Aris yang mulai berkaca-kaca karena frustrasi. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku benar-benar mencintaimu saat aku pertama kali memberikan perusahaan ini padamu. Aku ingin kamu menjadi pria yang besar. Aku ingin kamu merasa bangga pada dirimu sendiri. Tapi ternyata, kamu adalah pria kecil yang merasa terancam oleh kebaikan istrinya sendiri. Maya mengeluarkan sebuah amplop kecil dari sakunya. Ini adalah hasil visum dari tamparanmu malam itu. Dan ini, ia mengeluarkan surat lainnya, adalah bukti bahwa selama 3 tahun terakhir, aku tahu kamu berselingkuh namun aku diam karena aku berharap kamu akan berubah. Aris tertegun. Kamu tahu. Aku tahu segalanya, Aris. Aku memberimu tali yang panjang, berharap kamu akan menggunakannya untuk mendaki. Tapi ternyata, kamu lebih memilih menggunakan tali itu untuk menjerat lehermu sendiri. Maya kembali ke tempat duduknya. Yang mulia, saya tidak hanya menuntut cerai. Saya menuntut ganti rugi atas setiap sen yang ia ambil dari keringat buruh-buruh saya. Saya ingin dia keluar dari penjara nanti sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, agar dia tahu bagaimana rasanya merangkak dari bawah tanpa bantuan, wanita rumahan, yang ia remehkan ini. Keputusan hakim dijatuhkan sore itu juga. Semua tuntutan Maya dikabulkan. Aris tidak mendapatkan sepeser pun dari aset Adiwangsa. Rumah, mobil, apartemen, hingga saham operasional ditarik kembali ke yayasan. Aris dijatuhi hukuman penjara tambahan karena terbukti melakukan penggelapan dana dan kekerasan dalam rumah tangga yang direncanakan. Saat Aris digiring kembali menuju mobil tahanan, ia melihat Ibu Ratna berdiri di luar pagar pengadilan. Ibunya tampak lusuh, memegang tas plastik berisi sisa pakaian mereka. Mereka saling menatap, menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya dalam waktu sekejap. Maya berjalan keluar dari gedung pengadilan. Puluhan wartawan mengejarnya dengan kamera dan mikrofon. Nona Maya, apa rencana Anda selanjutnya? Apakah Anda akan memaafkan suami Anda? Maya berhenti di depan mobilnya. Ia mengenakan kacamata hitamnya kembali, menutupi matanya yang kini memancarkan cahaya kebebasan. Maaf adalah urusan Tuhan, jawab Maya tegas. Urusan saya adalah memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang dihancurkan oleh pria yang memakan hartanya namun memukul wajahnya. Hidup saya baru saja dimulai. Ia masuk ke dalam mobil. Saat mobil itu mulai melaju, ia melihat Aris di dalam bus tahanan yang berlawanan arah. Aris menangis, memukul-mukul kaca jendela, mencoba memanggil namanya. Maya hanya menatap lurus ke depan. Bab Aris dalam hidupnya sudah selesai. Dan besok, ia akan menulis bab yang baru. Langit pagi di atas gedung pencakar langit Adiwangsa Tower tampak bersih, biru tanpa awan. Di lantai paling atas, sebuah ruangan kantor baru yang lebih luas dan minimalis kini menjadi pusat komando bagi kerajaan bisnis yang telah berganti nama menjadi Adiwangsa Global. Nama, grup, yang dulu identik dengan kepemimpinan Aris yang korup telah dihapus, digantikan dengan visi baru yang lebih transparan dan berorientasi pada pemberdayaan sosial. Maya berdiri di dekat jendela kaca besar, menyesap kopi hitamnya. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan yang mencolok. Keanggunannya kini terpancar dari ketenangan jiwa dan otoritas yang ia pegang dengan mantap. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya pulih, tetapi tumbuh 3 kali lipat. Nona Maya, suara Pak Surya terdengar setelah ketukan pintu yang sopan. Pengacara setia itu kini menjabat sebagai penasihat hukum senior perusahaan. Laporan tahunan dari yayasan sudah masuk. Rumah singgah anak kanker yang menempati bekas apartemen Siska telah berhasil membiayai pengobatan 100 anak tahun ini. Maya tersenyum, kali ini senyumnya sampai ke mata. Terima kasih, Pak Surya. Itu jauh lebih berharga daripada dividen manapun. Dan ada satu hal lagi, Pak Surya ragu sejenak. Ini mengenai Tuan Aris dan Nyonya Ratna.
Saya pikir Anda perlu mengetahui kabar terbaru mereka sebelum kita menutup berkas ini selamanya. Maya meletakkan cangkirnya. Katakan. Di pinggiran kota, di sebuah kawasan pasar loak yang kumuh dan padat, seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan duduk di depan sebuah lapak dagangan gorengan yang berminyak. Itu adalah Ibu Ratna. Wajahnya yang dulu selalu dipoles kosmetik mahal kini penuh dengan flek hitam karena terbakar matahari. Tangannya yang dulu hanya ingin menyentuh berlian, kini kasar dan terkelupas karena setiap hari harus mencuci perkakas dapur yang kotor. Ia tinggal di sebuah petakan sempit di belakang pasar. Tidak ada AC, tidak ada pelayan. Setiap malam, ia harus mendengarkan suara bising dari jalanan dan bertengkar dengan tetangga hanya soal air bersih. Mana uang setorannya, Ratna? Bentak seorang pria pemilik lapak dengan kasar. Sabar, Pak, hari ini dagangan sepi, jawab Ibu Ratna dengan suara gemetar, sangat kontras dengan suaranya yang dulu selalu melengking menghina Maya. Setiap kali ia melihat koran bekas yang membungkus gorengannya menampilkan wajah Maya sebagai tokoh bisnis tahun ini, Ibu Ratna hanya bisa menangis dalam diam. Penyesalan adalah satu-satunya teman setianya sekarang. Sementara itu, di sebuah penjara dengan keamanan menengah, Aris duduk di sudut sel yang lembab. Masa hukumannya masih tersisa beberapa tahun lagi. Namun, yang menghancurkannya bukan hanya jeruji besi, melainkan kenyataan bahwa ia telah dilupakan. Tidak ada lagi Siska yang mengunjunginya. Tidak ada lagi teman-teman golf yang menanyakan kabarnya. Bahkan ibunya pun jarang datang karena tidak punya ongkos. Aris menghabiskan waktunya dengan bekerja di bengkel penjara, memperbaiki sepatu-sepatu rusak milik narapidana lain. Pria yang dulu merasa menjadi raja di kantor mewah, kini hanya menjadi pekerja kasar yang dibayar dengan jatah makan tambahan. Setiap kali ia teringat malam di mana ia melayangkan tamparan itu, Aris memukul kepalanya sendiri ke dinding. Ia sadar, tamparan itu adalah tindakan paling mahal yang pernah ia lakukan. Harga yang harus dibayar adalah seluruh hidupnya. Kembali ke kantor Maya. Cukup, Pak Surya, ucap Maya pelan setelah mendengar laporan singkat itu. Saya tidak menaruh dendam lagi pada mereka. Kebencian hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Dan saya sudah lama melangkah pergi. Pak Surya mengangguk paham. Ada agenda terakhir sore ini, Nona. Peresmian program beasiswa untuk putri-putri karyawan yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Anda yang akan memberikan sambutan utama. Maya mengangguk. Ia meraih tas kerjanya dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia sempat melihat sebuah foto kecil di atas mejanya. Foto ayahnya. Ayah, aku sudah mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Dan aku menggunakannya dengan benar sekarang, bisiknya dalam hati. Maya melangkah keluar dari kantornya dengan kepala tegak. Di lobi, para karyawan menyapanya dengan rasa hormat yang tulus, bukan karena takut, tapi karena mereka melihat seorang pemimpin yang memiliki integritas. Saat ia masuk ke dalam mobilnya, gerimis mulai turun, mencuci debu-debu di jalanan Jakarta. Maya menatap ke depan, ke arah cakrawala yang luas. Ia telah membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukan dengan kekerasan yang sama, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan membiarkan orang-orang yang menyakiti kita menonton kesuksesan kita dari kejauhan, di tempat yang layak bagi mereka, di bawah. Mobil itu melaju menjauh, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang. Maya telah mendapatkan kembali tahtanya. Namun kali ini, tahta itu dibangun di atas fondasi harga diri dan kejujuran yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun lagi. Tamat.